Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, susah tidur ya? Ayo kutemani berzikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai ketenangan hati. Karena hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah akan memberikan ketenangan kepada kita orang beriman, sebagaimana di dalam surat Al-Fat ayat keempat, surat ke-48 ayat keempat. Huwaladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakiman. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Tidak bisa tidur itu disebabkan rasa gelisah, takut kehilangan sesuatu, takut sakit, takut mati, dan sebagainya. Jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu ladina kafaru saniya nain id huma fil ghori id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anjalallahu sakinatahu alaihi wa yadhu junudi lam tarauha wa ja'ala kalimatan ladina kafarus sufla
wa kalimatullahu hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ini mengisahkan ketika Nabi berada di gua bersama Abu Bakar dan dikejar-kejar oleh orang kafir Mekah, ya. Jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bersabar dan sholat sebagai sumber ketenangan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Orang beriman tidak akan merasa takut dan bersedih. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim walahum yahjanun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sahabat, ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa ketenangan hati datang melalui iman dan mengingat Allah, bersabar, serta menjauhi rasa takut dan kesedihan dengan berserah diri kepada Allah. Sahabat, ada cara untuk
melegakan hati, menghilangkan takut, stres, sedihan, gelisah, gak bisa tidur, yaitu dengan banyak-banyak bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah summala yutbi'una ma anfaku manna wal ada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Mereka meroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan ketenangan karena Allah menghilangkan rasa takut dan kesedihan dari hati mereka. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu sadaqati fa ni'mahiya wa in tuhfuha wa tu'tuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukafir ankum min syai'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam rangka mungkin pendidikan, mungkin menggerakkan masyarakat, mendidik anak-anak, murid-murid,
memberi sedekah dengan terbuka, dicatat di administrasi, itu boleh, baik. Kadang-kadang kalau menyumbang tidak ditulis itu mungkin dikira tidak menyumbang, malah jadi rumor, jadi fitnah. Jadi ditulis, disampaikan terbuka, baik. Tapi kalau sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Allah berjanji untuk keduanya itu, baik terbuka dan tersembunyi, akan menghapus kesalahan-kesalahan, mengurangi beban-beban, mengurangi juga stres. Jadi sedekah itu manfaatnya adalah membersihkan hati dan memberikan ketenangan batin. Di dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 39, Allah berfirman, Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sedekah juga menjadi pelindungan dan dari kegelisahan di dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Jariyat, surat ke-51, ayat 17, 18, 19. Kanu qalila min laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur sekali pada waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Wa fi amwalihim haqqun lil sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, karena menjaga martabat. Jadi ciri-ciri orang muhsin itu adalah kalau malam tidurnya itu kurang, ya, karena berzikir dan sholat.
kemudian pada akhir malam mohon ampun setelah sholat atau di dalam sholat juga, dan pada harta bendanya selalu tersedia bagian untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, dan karena mereka menjaga martabat. Jadi sahabat, sedekah membuat kita terbebas dari ketakutan dan kesedihan, mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah, memperoleh keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar, mempunyai harapan, rasa yang optimis, terlindungi dari kegelisahan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita harus bersikap tawakal. Misalnya di dalam surat At-Tolak surat ke-65 ayat 3. Wayar yukhu min khaisu la yahtasi wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi sahabat, orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, merasa tenang karena yakin bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sahabat, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dihadapi. Dalam surat Al-Insyirah ya, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Dan diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan hikmah-hikmah, kemudahan-kemudahan, sehingga jangan gelisah dan putus asa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286 Allah berfirman, dan ini sekaligus doa ya, ada mengajarkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina.
Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari yang dikerjakan dan mendapat dosa atau siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Perjuangan orang-orang terdahulu lebih berat dari apa yang kita hadapi. Dengan fasilitas yang sederhana, dengan jumlah yang sedikit, mereka melawan pasukan kafir, berjalan dalam gelap malam, bekal yang terbatas, sangat menakutkan, menegangkan, tetapi mereka berhasil melampaui hal itu, tentu saja dengan pertolongan Allah. Selanjutnya dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waradullahu wasi'an innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah Muhammad, "Wahai hamba-Hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, banyak alternatif sahabat. Mungkin kelihatannya uangnya lebih sedikit, jabatannya lebih rendah, dan seterusnya. Tapi ada barokah, ada kelebihan-kelebihan yang banyak. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berpegang teguh kepada agama Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-101. Wa man ya'tasimu billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia
diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sekali lagi kita ulangi surat Ar-Ra'd ayat ke-28 untuk yang kami baca di muka untuk penutup daripada pengantar zikir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan berzikir hati menjadi tentram. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya, kata Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah,